Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul yang ke-6 ini kita akan bahas tentang prosedur dan function, di mana pada umumnya kalau membuat satu buah baris program atau event yang dituliskan itu adalah private, diisi dengan programnya, dan ensub. Nah, deklarasi ini juga biasanya ditulis dengan cara sederhana, yaitu cukup menuliskan sub dan ensubnya saja, yang artinya tidak memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Hanya saja di sini ada sebuah event pada tingkat level lokal ataupun private-nya saja. Oke, di bagian sub itu adalah sekumpulan statement dari Visual Basic yang biasanya dia mengembalikan sebuah nilai balik untuk kode yang dipanggil. Itu kalau berupa sub. Sedangkan function itu sekumpulan statement dari Visual Basic yang mengembalikan nilai balik untuk kode yang dipanggil. Nah, perbedaan mendasarnya ada di bagian itu. Contoh misalkan ada penulisan prosedur ataupun sub di sini. Umumnya penulisan satu buah sub, misalkan di sini ada sub namanya bersih. Kita biasanya menuliskan private sub bersih kurung buka tutup. Nah, sedangkan nanti itu bisa disederhanakan cukup dengan menuliskan sub bersih kurung buka tutup. Nah, itu yang bisa dituliskan. Jadi di dalam penulisan satu buah prosedur ataupun sub di sini, ini bisa ditulis secara lengkap dengan menggunakan satu buah event. Eventnya berupa event private lokal ataupun private, ya, ataupun misalkan bisa ditulis secara sederhana. Nah, lalu pemanggilannya seperti apa? Nah, untuk memanggil satu buah function biasanya kita menggunakan perintah call nama function. Misalkan kalau kita buat tadi satu buah function namanya bersih, maka di sini call bersih kurung buka tutup. Tapi bisa juga pemanggilan sebuah prosedur atau dalam hal ini sub itu langsung memanggil atau menyebutkan nama prosedurnya, tidak perlu menggunakan call. Nah, untuk lebih jelasnya pada latihan modul ke-6 ini kita bisa membuat satu buah aplikasi sederhana yang melibatkan penggunaan looping statement. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa mendesain nantinya kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, langkah pertama yang perlu dilakukan, kita buka dulu Visual Studio-nya. Tunggu beberapa saat, dan yang akan kita gunakan adalah project sebelumnya. Jadi dalam penggunaan aplikasi yang kita buat di modul 6 ini, kita tidak harus membuat project yang baru. Kita akan menggunakan project yang lama. Contohnya di sini adalah project sebelumnya, ada aplikasi dasar. Lalu nanti kita tambahkan satu buah objek form baru. Di sini kita tambahkan add Windows Form Application. Ya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu project sebelumnya. Nah, di bagian solution aplikasinya atau di Solution Explorer, di sini kita bisa tambahkan dengan cara mengklik kanan, lalu add, dan tambahkan Windows Form. Untuk name dari item yang kita tambahkan, name-nya kita kasih nama modul 6.
untuk memudahkan dalam mengingat. Lalu dari tipenya kita pilih yang Windows Form ini. Setelah itu add. Nah, di sini kita sesuaikan desainnya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini ada beberapa objek. Lalu kita tambahkan di sini. Yang pertama yang harus ditambahkan di dalam objek itu ada group box. Kita tambahkan satu group box di bagian atas. Lalu di bagian bawahnya di sini kita isi dengan list view. Nah, ini ada di bagian kedua. Oke. Nah, untuk group box-nya sendiri kita atur properties dari doc-nya. Kita set di bagian top. Nah, sedangkan yang list view-nya kita atur doc-nya di bottom. Lalu kita atur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan desain yang kita buat. Lalu kita atur untuk teksnya dari group box ini. Di bagian teks ini kita tuliskan untuk data spasi obat. Oke, itu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kita sesuaikan. Berikutnya kita tambahkan label. Nah, labelnya sendiri kita butuh kurang lebih ada 7. Jadi kita tambahkan label sini ya. Untuk labelnya 1 kita copy, 2, 3, 4, 5, 6 kita atur dulu, lalu sesuaikan. Ini oke, sudah. Dan satu lagi di bagian sebelah sini kita tambahkan objek lain. Yang pertama kita butuh namanya text box. Ini text box ada 1, lalu ada text box yang kedua, lalu kita tambahkan combo box untuk yang ketiga, yang keempat juga combo box, yang kelima tambah lagi text box, yang keenam masih text box, dan yang ketujuh juga kita kasih text box. Oke. Lalu kita butuh buttonnya sebelah sini. Ini untuk buttonnya kita butuh sebanyak 3. Sesuaikan posisinya. Oke. Seperti ini. Jika ada yang masih tidak sesuai, ini tinggal diatur-atur saja. Untuk label 1, teksnya
diisi dengan kode obat. Yang kedua, nama obat. Ketiga, jenis obat. Keempat, kemasan. Kelima, isi dengan harga obat. Keenam, jumlah obat. Ketujuh, ini untuk counternya. Jadi kita isi dengan data keberapa. Data keberapa. Lalu atur name-nya. Nah, untuk kode obat, name-nya di sini ini text box kode. TB kode. Lalu yang kedua, TB obat. Yang ketiga ini CB jenis. CB jenis. Nah, kalau misalkan mau menggunakan name yang default bisa, boleh. Hanya harus diingat nanti ketika pemanggilannya harus sama. Ini CB kemasan. Yang ini adalah text box harga, TB harga. Yang ini TB jumlah. Yang ini text box data ke berapa. Yang ini button juga sama. Ini untuk button tambah name-nya. Yang ini adalah button simpan. Yang ketiga ini button keluar. Lalu atur teksnya. Ini keluar. Yang ini adalah simpan. Yang bagian sini adalah tambah. Oke. Lalu untuk list view-nya kita juga harus beri satu buah name. Nah, name dari list view-nya itu harus ditambahkan. Jadi kita kasih name di sini. List view data obat. Nah, gitu ya. Data obat. Oke. List view data obat. Sampai sini kita atur dulu start position-nya di formnya, properties. Start position-nya kita pilih yang center screen biar nanti ketika berjalan, ketika di run ini akan berada di posisi di bagian tengah. Untuk menjalankannya seperti biasa, atur dulu di properties startup-nya. Ini arahkan ke modul 6. Jangan lupa untuk disimpan. Lalu kita tekan F5 atau di debug.
Nah, sampai sini ini sudah sesuai apa yang kita harapkan secara tampilan. Berikutnya baru kita tuliskan pengkodeannya. Nah, untuk yang pertama kali harus kita atur adalah kita akan membuat satu buah sub untuk jenis obat. Nah, jenis obat ini kan harus ada isinya. Kita atur event, simpan di sini. Eventnya atau penulisan kodenya ada di bagian mana? Yang pertama sini ya, kita tuliskan. Nah, di bawah kelas dari projectnya atau dari formnya, kita buat dulu satu buah sub. Misalkan kita isi subnya namanya adalah combo jenis obat. Nah, ini satu buah sub yang kita buat, lalu kita isikan ini mi dot combo jenis dot item dot add nilainya apa di sini ya. Misalkan jenis obatnya itu nanti ada obat generik sama non generik. Jadi ditulis di sini generik ya. Nah, ini kita copy saja karena mirip, hanya beda sedikit. Generik dan non generik. Nah, yang non generiknya kita isi di bagian bawahnya. Non generik. Oke. Ini adalah penulisan satu buah sub. Nah, jadi kita lihat di bagian sini, penulisan satu buah sub atau prosedur itu bisa dituliskan secara lengkap ataupun secara sederhana. Untuk pemanggilannya, karena nanti secara logis ketika ini dijalankan, maka kalau user memilih atau mengklik bagian jenis obat, harusnya sudah muncul. Berarti dengan kata lain, kita harus memanggil sub ini atau si prosedur ini ketika si formnya di load. Form ini di load. Berarti di sini coba kita simpan di bagian pemanggilannya di sini. Untuk manggilnya kita bisa menggunakan call, lalu nama dari subnya atau prosedurnya, combo jenis obat yang bagian atas ini, buka tutup. Nah, kita coba jalankan. Tidak ada. Nah, harusnya seperti ini. Jadi penulisannya seperti ini dan pemanggilannya seperti ini. Oke. Di situ saya harapkan Anda bisa memahami step by step. Lalu kita coba untuk menambahkan satu buah prosedur untuk menampilkan kemasan. Nah, masih di sini kita buat lagi sub di bawahnya, sub nama subnya misalkan combo kemasan. Ini ya. Untuk combo kemasan secara penulisan itu sama. Nah, yang sekarang yang beda adalah nilai di sininya. Misalkan ada jenis kemasannya per buah ya, terus ada yang kemasannya berupa box nanti obatnya, terus ada yang kemasannya berupa botol, atau kita tambahkan lagi yang kemasannya berupa dus misalkan ya. Terus ada lagi yang kemasannya
Misalkan obatnya berupa tablet. Nah, pemanggilannya, kalau kita tidak panggil di event ini, kita jalankan meskipun kita sudah tulis, di kemasan ini masih belum ada. Yang ada itu baru bagian jenis obat. Pemanggilannya boleh menggunakan call, lalu nama prosedur, ataupun langsung nama prosedurnya. Misalkan di sini adalah combo kemasan. Nah, kurung buka tutup, sorry. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba jalankan. Ini ya, jenis obat. Oke, yang kemasan ini belum muncul, kemungkinan besar ini ada salah penulisan ini. Oke, combo jenis. Nah, ini karena tadi kita kopikan, jadi yang kesalahannya di sini ada di ini. Harusnya bukan di combo jenis, tapi di combo. Ininya adalah CB kemasan. Nah, ini ya. CB kemasan. CB kemasan. Oke. CB kemasan. Ini juga sama. Jangan lupa disimpan dan coba di debug kembali. Ini sudah benar. Nah, ini sudah sesuai yang diinginkan. Langkah berikutnya, kita akan membuat satu buah prosedur yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan seluruh isian. Nah, untuk itu, kita tambahkan lagi satu sub baru. Nama subnya adalah bersihkan. Nah, yang dibersihkan adalah di sini mi.textbox kode .clear. Lalu mi.textbox obat .clear. Lalu mi.textbox combo jenis .text sama dengan tanda petik 2 mi.cb kemasan .text sama dengan tanda petik 2. Lalu mi.textbox harga .clear. Yang terakhir mi.textbox jumlah .clear. Berikutnya kita buat untuk mengatur isian aktif terlebih dahulu. Di sini kita sub isian aktif. Nah, untuk membuat satu buah isian aktif, kita perlu mengatur dari tampilannya. Jadi ketika dijalankan,
si isiannya itu pertama dia tidak aktif terlebih dahulu. Jadi nanti ini difungsikan untuk mengaktifkannya. Caranya adalah kita harus mengatur yang disebut dengan pengaturannya. Dalam hal ini yang akan kita atur adalah men-set nilai boolean dari isian tersebut. Contohnya di sini mi.textbox kode, ya, kode obat .enable sama dengan true. Nah, karena kita akan mengaktifkan secara keseluruhan ini ya. Jadi kita satu-satu set untuk textbox obat .enable true mi.cb jenis obat enable ya, terus mi.cb kemasan .enable, terus mi.textbox harga enable, terus mi.textbox jumlah enable true, lalu mi.textbox kode di sini kita atur jadi fokus. Oke. Setelah itu kita juga akan atur untuk isian tidak aktif. Nah, kalau yang isian tidak aktif itu adalah kebalikannya. Dari sini isian aktif, kalau yang ini isian tidak aktif. Nah, yang membedakan nilai true-nya kita berubah jadi false. 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 Yang ini juga false. Nah, hanya yang membedakan sini fokusnya tidak usah di set. Delete yang sini. Berikutnya, kita juga perlu mengatur untuk mengatur kolom dan header dari kolom obatnya. Di sini kita atur untuk sub list view data obat. Ini kalau yang sudah ada namanya, ini kemungkinan ada list atau warna kuning. Ini kemungkinan sama dengan yang ini ya. Nah, ini kita ganti saja LV data obat. Nah, sehingga yang di bagian sini list view data obat. Oke. Kita buat satu buah variabel dim call 1 untuk kolom 1, call 2 untuk kolom 2, call 3 untuk kolom 3, call 4, call 5, dan call 6. Ini tipe data kolom header. Kolom header.
Lalu satu, ini bentuk baru dari kolom header. Nah, kita set white-nya, white dari kolom 1, white kolom 1 sini ya. Untuk teksnya itu berisi kode obat. Ini untuk headernya. Lalu untuk teks align-nya kita set di sini adalah horizontal alignment dot center, dan untuk lebarnya wide-nya ini nilainya adalah 75. Itu untuk kolom ke-1. Kolom kedua, untuk mempercepat kita copy saja. Jadinya col 2 ini adalah nama obat. Untuk lebarnya ini lebih panjang 150 kan. Terus untuk kolom ketiga diisi dengan jenis obat. Jenis obat lebarnya cukup 75 saja. Kolom 4 kolom 3, kolom 4. Untuk kolom keempat ini adalah kemasan yang lainnya sama. Kolom ke-6, untuk kolom ke-6 isinya adalah harga. Harga di sini white-nya 100. Lalu ada yang kelewat atau tidak? Ini kolom 1, col 1, col 2, ini ada yang kelewat. Col 2 sama dengan bentuk baru dari kolom header ya. Ini kolom kedua, kolom ketiga juga sama. Kolom 4 juga sama. Kolom ke-6, dan yang terlewat di sini ya, masih ada kolom ke-5. Kolom 5 untuk yang kolom ke-5 itu harga obat. Dan yang ke-6 adalah jumlah. Berikutnya di sini white
view data obat di sini kolom dan add ini adalah diisi oleh kolom 1. Lalu lakukan hal yang sama untuk kolom kedua sampai ke 6. Ini kolom 2, ini kolom 3, ini diisi oleh kolom 4, ini kolom kelima, dan yang terakhir adalah kolom 6. Nah, jangan lupa di bagian berikutnya di sini kita set view. View sama dengan view dot view sama dengan view dot view sama dengan view dot detail, ya, view dot detail. Lalu grid line-nya kita set nilainya terus sehingga nanti ada garis-garisnya. Oke. Langkah berikutnya kita tinggal mencoba untuk memanggil masing-masing prosedur yang sudah kita buat. Dan prosedur yang sudah kita buat tadi, di sini yang sudah dipanggil ada 2. Yang berikutnya kita tambahkan lagi untuk isian aktif. Kita panggil, lalu kita set yang button simpan. Ini nilainya menjadi false terlebih dahulu. Lalu list view data obat kita panggil. Jadi ada isian aktif, lalu ada button simpan, ya, terus combo jenis obat, combo kemasan, dan list view data obat. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari bagian yang ini, list view data obat. Jadi hasilnya seperti ini, ya. Misalkan kalau nama obatnya itu kurang lebar, kurang ke samping gitu ya, berarti di sini diatur di bagian width-nya. Misalkan width-nya jadi 250. Nah, ini agak lebar. Oke. Berikutnya kita atur dulu untuk yang paling mudah, yang ini me.close, ya. Lalu untuk yang button tambah, button tambah ini yang perlu kita atur pertama adalah isian aktif. Jadi aktifkan dulu isiannya, lalu bersihkan asumsinya, bersihkan ini kalau sudah ada isian yang pertama, maka untuk mengisi isian yang kedua itu data isiannya harus dibersihkan terlebih dahulu atau formnya. Lalu untuk button simpannya ini kita atur nilainya jadi true. Kenapa harus diatur jadi true? Karena ketika formnya di load, button simpan itu asalnya nilainya false terlebih dahulu. Misalkan gini, kan ketika dijalankan ini yang button simpannya tidak aktif. Nah, nanti kalau button tambahnya diklik, baru yang simpannya aktif. Seperti itu. Nah, di sini yang button tambahnya
harus diatur menjadi tidak aktif. Di sini nilainya jadi false. Kita lihat ini tidak aktif, simpan, tapi ketika kita klik tambah, nah, yang simpannya jadi aktif, tambahnya tidak aktif. Oke. Berikutnya kita harus set di button simpan sini. Nah, event klik button simpan. Yang pertama kita buat dulu satu buah variabel. Misalkan di sini kita ibaratkan i untuk nilai integer. I ini adalah ngambil nilainya nantinya yang akan dijadikan counter di text box data ke berapa. Nah, tadi kan kita bikin yang data ke berapa. Kalau yang masih bingung, yang di sini ya, counternya di bagian text box ini, data ke berapa. Oke. Terus text box data ke-nya nilainya berupa teks, ini akan dikonversi menjadi string. Nilai string mengambil dari text box data ke .text, ininya ditambah 1 setiap nilai atau increment yang ditampilkan. Nah, di list view data obat di sini ditambahkan itemnya ke dalam list view data obat. Nah, berikutnya list view data obat .item ya, kurung buka list view data obat .item .count strip 1 kurung tutup .sub item .ads. Ini tanda petik. Nah, untuk data isiannya kan ada 6, jadi kita copy. Ini ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya untuk list view data obat .item, nah, di sini mulai dimasukkan nilai counternya dari i tadi. Di sini jadi berupa sub item untuk counter ke 0 .text sama dengan text box kode obat .text. Jadi di sini nanti diisi dengan nilai counter dari masing-masing isian. Nah, ini kenapa mulainya dari angka 0? Untuk indeks dari satu buah array, indeks pertama itu counternya akan dimulai dari angka 0. Jadi kalau ada data 6, maka angka yang akan muncul yang terakhir itu akan berada di counter kelima. Di sini adalah text box obat.text. Lalu yang ini adalah yang kedua. Kedua itu CB jenis obat. Yang ketiga ini adalah CB kemasan. Yang berikutnya yang keempat
itu textbook harga, dan yang terakhir counter atau indeks yang kelima ini adalah textbook jumlah. Lalu perintahkan untuk membersihkan, isiannya diaktifkan. Isian tidak aktif. Lalu set juga button simpannya nilainya jadi false. Sedangkan untuk button tambah nilainya ini jadi true. Kita coba untuk menjalankan sini ya. Nah, baik. Di sini tadi ketika dijalankan itu ada satu buah kesalahan. Nah, kesalahannya isiannya harusnya di sini isiannya tidak aktif. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan sini ya. Jadi harusnya tidak aktif terlebih dahulu. Tambah ini misalkan B001 Mixagrip misalnya ya. Ini obat, kemasannya harganya 100. Simpan. Nah, di sini menyimpan. Lalu di sini akan ke counter 1, data ke 1. Misalkan sekarang B02 ini adalah Oskadon. Non generik. Misalkan ini tablet. Harganya 2.500. 300 butir. Nah, ini adalah counter kedua dan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Baik, itulah modul tentang pemakaian prosedur dan function di dalam Visual Studio 2010. Jika ada yang kurang dipahami, Anda boleh tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.